στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya mohon untuk tidak lupa saudara yang baru saja berkunjung ke channel saya ini ataupun saudara yang sudah berkunjung tapi belum melakukannya, mohon untuk subscribe bagi perkembangan channel ini, dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya supaya kalau kami ada unggahan baru saudara mendapat notifikasi pertama kali, dan jangan lupa untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak-banyaknya. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam video-video ini, dan saudara ingin membantu menyumbang bagi perkembangan pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkan persembahan saudara langsung ke dalam akun bank saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan dari saudara Amalia. Ada 35 yang sudah saya jawab kemarin sampai pertanyaan nomor 6. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan nomor 7. Saat ikut perjamuan kudus, seseorang harus menguji diri, akui dan selesaikan dosa. Jika anak-anak, misal berusia 7 tahun, boleh ikut perjamuan kudus, apakah mereka sudah cukup mengerti untuk menguji diri, akui, dan selesaikan dosa? Ya tentunya dosanya anak-anak bukan berbeda dengan dosanya orang dewasa ya. Ya untuk anak-anak itu hanya sebagai latihan supaya nanti kalau dia bertumbuh besar, sudah terbiasa untuk mengambil bagian dalam sakramen pengakuan dosa itu. Ya salahnya apa? Umpamanya nggak mau belajar, diberitahu mamanya. Umpamanya lagi apa? Kalau sekolah bolos ya, kalau diberitahu mamanya atau papanya tidak mau melakukan, yang begitu-begitu untuk anak kecil ya. Bukan dosa apa, dosa moral yang berat seperti orang-orang dewasa, bukan. Untuk anak kecil ya gitu-gitu, nakal namanya. Ya dia mengaku ya saya nakal, saya nggak mau mengikuti nasihat mama umpamanya. Kalau siang disuruh tidur nggak mau tidur, kayak yang gitu-gitu. Kan itu hanya latihan si anak kecil ya, supaya nanti kalau sudah dewasa makin mengerti apa itu pengakuan dosa, dan makin mengerti apa itu dosa yang harus diakui, sehingga dengan demikian dari kecil terbiasa untuk melaksanakan sakramen ini. Begitu ya. Jadi jangan anak-anak kecil nanti disamakan dengan orang dewasa ngaku apa, ya nggak ada yang diakuin kalau secara dosa moral seperti orang dewasa, mana ada anak kecil gitu ya. Ya begitu gitu loh ya. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, pertanyaan yang senada dengan itu, yaitu pertanyaan nomor 8. Setiap hari kita berbuat dosa. Setiap hari kita mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Bapa. Apakah artinya sakramen pertobatan seminggu sekali sebelum menerima perjamuan kudus adalah kumpulan dari pengakuan dosa harian dosa harian kita? Ya kalau setiap hari itu kan pengakuan secara umum. Di dalam pengakuan dosa itu secara khusus, dan memang kita merasa terbeban atas dosa yang bersifat serius. Ya bukan kumpulan dari pengakuan dosa sehari-hari, tapi memang dosa yang kita anggap secara moral bertentangan dengan hukum 10 umpamanya. Atau bertentangan dengan apa yang dikatakan mengenai keinginan daging. Ya umpamanya kita baca dari
Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Coba kita bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya itu, jadi kalau pengakuan dosa yang kita lakukan tuh yang bersifat serius seperti ini, ya. Jadi kita bisa melihat dari daftarnya dari kitab suci apa saja sih yang oleh kitab suci dianggap sesuatu yang menajiskan diri kita. Kita baca juga di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal ke-7. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, kita baca juga dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11 sampai 10. 1 Korintus 6 Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, Apa namanya? Cabul, penyembah berhala, penyembah berhala, orang berzina, berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu dan penipu. Nah, itu jadi dosa-dosa yang semacam ini yang kita lakukan, yang kita merasa itu membebani diri kita. Jadi bukan yang sudah Tuhan ampunilah karena begini. Nah, ya memang kita ngaku pada waktu mengaku dosa itu kalau kita tahu bahwa kita melakukan salah satu dari daftar-daftar apa yang dinyatakan dosa oleh kitab suci itu, ya itu yang kita lakukan. Begitu ya. Jadi itu bukan kumpulan dari pengakuan dosa kita sehari-hari, enggak. Tapi memang khusus sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk ambil perjamuan kudus, itu yang kita lakukan. Kalau itu memang tujuannya untuk perjamuan kudus nantinya. Ya, begitu. Saya kira itu yang dapat kita bicarakan di sini mengenai pengakuan dosa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Kapan atau tahun berapa sakramen krisma, pertobatan, perkawinan, pengurapan orang sakit, penabisan imam mulai dilakukan oleh gereja? Ya dilakukan sejak awal. Karena semua sudah ada dalam kitab suci. Coba umpamanya pengakuan sakramen krisma. Itu dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang itu pemeteraian dengan Roh Kudus itu dilakukannya melalui sakramen krisma. Nah, sakramen krisma itu adalah sakramen pengurapan dengan minyak. Kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Kata mengurapi itulah krisma. Ya.
Pengurapan itu adalah krisma dalam bahasa Yunani. Ya, Allah yang melakukan itu. Tapi ada caranya dengan sakramen. Caranya itu seperti yang kalau dalam Perjanjian Lama kelihatan itu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke 16 ayat 13. Pasal 16. 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan Nah, mengurapi Daud. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, lalu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Jadi dalam Perjanjian Lama itulah model sakramen atau model pengurapannya. Dan itu dilanjutkan dalam gereja mula-mula yang tetap dipelihara dalam gereja Ortodoks. Kita menggunakan minyak, tapi minyaknya bukan minyak sembarangan ya, bukan minyak kelapa, minyak goreng, atau minyak kayu putih, bukan. Minyak ini memang minyak yang memang sudah diolah sedemikian rupa melalui upacara penyucian yang yang bahannya itu bahan yang bukan bisa dibeli di toko. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, minyak untuk pengurapan itu memang mempunyai aturan khusus. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran 29 ayatnya yang ke Keluaran 30 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. 29. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Jadi ini ada dalam Perjanjian Lama ada aturan khusus bagaimana cara membuat minyak urapan itu. Demikian juga sampai sekarang dalam gereja Ortodoks. Minyak urapan itu ada campurannya sendiri dan itu dilakukan oleh para episkop di pusat daripada pusat yurisdiksi dari gereja Ortodoks. Kalau itu gereja Rusia ya di Moskow sana. Kalau itu dari Konstantinopel ya di Turki sana. Kalau kita dari Yunani ya di Yunani sana, dan biasanya minyak itu diolah sedemikian oleh para episkop, lalu didoakan dan dikonsekrasikan pada setiap tahun sekali pada waktu Kemis Kudus atau hari Kemis Putih. Nah, pada hari Kemis Kudus itulah itu dikonsekrasikan. Lalu setelah selesai itu nanti akan dibagi-bagikan ke seluruh dunia di cabang-cabang dari yurisdiksi gereja Ortodoks itu. Dan minyak ini tidak boleh sembarangan dipegang orang. Hanya para presbiter yang boleh memegang itu. Itu digunakan untuk menyucikan, untuk pantahbisan, digunakan untuk menyucikan gedung gereja yang telah selesai digunakan, disucikan. Oleh karena itu gereja tidak boleh dimasuki oleh
hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah, umpamanya binatang, anjing umpamanya, tidak boleh masuk ke dalam gereja itu. Dan juga di dalam ruang gereja yang telah dikonsekrasi itu, orang tidak boleh makan-makan di dalamnya. Kalau kita makan harus ada ruang sosial sendiri dalam gedung gereja itu, bukan di dalam gereja itu sendiri. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada orang sakit, di mana dari awal memang ada perintah untuk kalau ada orang sakit itu diurapi dengan minyak. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 14-15. Yakobus pasal 5. Yakobus 5 ayat 14-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan Penatua dia. jemaat yang dimaksud adalah presbiter gereja ya, romo maksudnya. Terus? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Supaya Tuhan. dia mendoakan mereka mendoakan dia dengan mengoleskan minyak. Ya. Jadi pengurapan untuk orang sakit itu udah dari zaman awal. Krisma juga sudah dari zaman awal, dari zamannya para rasul. Demikian juga kita baca dalam Markus pasal 6 ayat 11-12. Markus 6 ayat 11-12. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mengoles mereka. banyak orang sakit dengan minyak. Jadi sakramen perminyakan untuk orang sakit itu sudah sejak zaman para rasul. Dan akhirnya setelah gereja itu terbentuk, diatur caranya. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-15 tadi. Dan sakramen krisma itu sudah kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 tadi. Dan Efesus 1 ayat 13-14 itu dilakukan sejak awal. Demikian juga pertobatan. Pertobatan itu diberitakan oleh Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 23. Tolong bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, penghembusan Roh Kudus itu semacam otoritas yang diberikan kepada para rasul agar dapat melaksanakan sakramen yang dibawanya tadi. Teruskan. Apa jikalau kamu mengampuni dosa orang. Setelah menerima Roh Kudus itu, maka dikatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Terus? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah sumber daripada sakramen pengakuan dosa. Jadi yang dapat mengampuni dosa ya bukan romonya, tapi Roh Kudus yang telah dihembuskan tadi. Otoritas Roh Kudus yang menyalurkan rahmat pengampunan daripada karya Yesus kepada orang yang mengaku dosa dengan dilayankan oleh romo. Jadi karena itu pada waktu pengakuan dosa kalau dalam gereja ortodoks, doanya romo mengatakan, anak rohanimu yang telah mengaku dosa kepadaku, aku manusia biasa, tidak dapat mengampuni dosa siapapun. Tetapi Kristus sesudah kebangkitannya mengatakan kepada para rasul, barang siapa dosanya engkau ampuni, dosanya engkau akan diampuni, dan barang siapa dosanya engkau nyatakan ada, dosanya akan tetap ada. Oleh karena itu kami, romonya sudah mengatakan aku, kami, berarti ini mengatasnamakan seluruh kolega para presbiter. Oleh karena itu kami diberanikan mengatakan dosa apa saja yang kau katakan kepada diriku atau
yang belum kau katakan karena lupa atau karena malu, kiranya Allah sendiri mengampunimu dari segala dosa-dosamu. Begitu. Jadi tidak ada manusia bisa mengampuni dosa. Makanya diberikan hembusan Roh Kudus itu supaya otoritas pengampunan dosa itu dapat terjadi pada orang yang mengaku dosa tadi, karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, 8 dan 9. jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya bohonglah kita. Orang mana ada manusia yang tidak berdosa. Dan kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, ya kita menipu diri sendiri. Orang nyatanya kita berdosa. Terus? Dan kebenaran tidak ada di dalam diri Ya, kita. tidak ada kebenaran. Orang kita berdosa, kok ngaku tidak berdosa, berarti kan bohong. Berarti kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Terus? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sudah. Ini terjadi, kuasa pengampunan dosa itu terjadi oleh kuasa Roh Kudus yang dihembuskan kepada para rasul, yang karyanya dilanjutkan oleh para rohaniwan gereja, sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 ini menjadi suatu yang pasti. Kita tahu bahwa kita menerima pengampunan dosa karena kita bersandar pada firman bahwa barang siapa dosanya diampuni akan diampuni, barang siapa dosanya dinyatakan tetap ada, dosanya tetap ada, dengan kita mengaku dosa sehingga dosa kita diampuni. Begitu ya. Jadi sejak kapan dia lakukan? Ya sejak awal, sejak zamannya para rasul itu. Terus perkawinan, ya perkawinan itu sesuatu yang suci. Ya sejak awal dilakukan, dulunya perkawinan itu dilakukan dalam konteks perjamuan kudus. Ya, dalam konteks perjamuan kudus. Sehingga sekarang dalam gereja Ortodoks, karena sering perkawinan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang antara orang Ortodoks yang dan bukan Ortodoks, orang Kristen maksudnya, tapi dengan dari Kristen yang lain itu dalam kasus tertentu diizinkan untuk menikah, tetapi tidak bisa mengambil perjamuan. Oleh karena itu disediakan anggur sendiri untuk diminum pada saat upacara itu, untuk mengingatkan bahwa awalnya pernikahan itu adalah terkait dengan perjamuan kudus. Pengurapan orang sakit sudah kita bicarakan. Penabisan imam ya, dari zaman para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 23. Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Menetapkan di sini hirotoni sandes, artinya mentahbiskan, menumpangkan tangan. Menetapkan penatua-penatua, yaitu presbiter-presbiter. Di tiap-tiap jemaat, para rasul itu menetapkan presbiter-presbiter, artinya mentahbiskan para romo. Ya, jadi pentahbisan itu sejak awal dilakukan. Di situ kita lihat di situ. Terus penabisan imam itu tadi sudah. Jadi kalau sudah, jadi saya ulang kembali, kapan dan tahun berapa sakramen krisma, pertobatan, perkawinan, pengurapan orang sakit, penabisan imam mulai dilakukan oleh gereja purba dari awal sejak zaman para rasul. Ya. Terus pertanyaan ke-10, apa beda sakramen pengurapan orang sakit dalam gereja purba dengan mukjizat kesembuhan orang sakit dalam gereja karismatik? Kalau dalam gereja karismatik tidak ada sakramennya, itu hanya didoakan saja. Dan bahwa itu bisa disembuhkan. Ya, Allah tidak mau namanya dipermalukan. Kuasanya dapat bekerja di dalam atau di luar gereja. Itu adalah
karunia dari Roh Kudus yang bukan bersifat sakramental, ya. Kalau di dalam gereja purba itu ada sakramennya penyembuhan itu, ya. Tapi ketika kita berada di satu tempat di mana tidak ada imam, kita sendirian, ada orang kerasukan, ada orang kesakitan, kita diizinkan orang yang sudah dibaptis secara ortodoks, sebagai umat ortodoks, orang awam pun bisa mendoakan orang sakit itu atau bisa mengusir setan itu. Nah, ini penyembuhan orang sakit dalam gereja karismatik itu terhitung semacam itu di dalam gereja ortodoks, yaitu orang awam yang diizinkan melakukan doa untuk orang sakit, ya, atau pengusiran setan ketika memang tidak ada romonya dan ketika sakramen tidak bisa diadakan. Begitu ya. Pertanyaan ke-11. Apakah penginjilan atau memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya atau hanya untuk para rasul? Ya, awalnya melalui para tugas ini dilakukan oleh para rasul. Ya, awalnya memang para rasul yang mengembarkan Injil. Tetapi ketika gereja itu makin besar, makin meluas, dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, jadi rasul-rasul yang karyanya sekarang dilanjutkan oleh para imam, nabi-nabi yang karyanya sekarang adalah kita masih punya banyak orang-orang yang semacam ini, yang terkenal seperti Romo Paisius, Romo Efraim, itu adalah orang-orang yang mempunyai kehidupan kekudusan dan mampu melihat hati orang tanpa diberitahu orang itu. Dan banyak sekali mujizat yang dilakukan. Ini adalah para nabi yang ada di dalam gereja ortodoks sekarang ini, ya. Terus para nabi, terus baik pemberita-pemberita Injil. Pemberita Injil itu adalah semacam rasul. Hanya kalau rasul itu adalah memberitakan Injilnya di tempat di mana iman rasulnya belum pernah diberitakan. Kalau penginjil, pemberitaan Injil di sekitar gereja di mana dia ada. Jadi pemberitaan Injil itu memberitakan Injil untuk tujuan gereja lokal. Terus maupun gembala-gembala. Gembala pengajar sebenarnya ini. Bukan terpisah. Gembala dan pengajar, artinya dia orangnya satu, yaitu gembala gereja para romo ini, ya, yang juga mengajar. Untuk apa diberikan katanya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Berarti para rohaniwan ini diberikan tujuannya untuk memfasilitasi pelayanan dari orang-orang kudus. Orang kudus itu umat awam, dikatakan orang-orang kudus karena mereka dikuduskan di dalam Kristus. 7 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan. Pelayanan siapa? Ya pelayanannya orang kudus tadi, anggota gereja tadi, tapi dibimbing oleh orang-orang yang ditetapkan dalam gereja tadi. Jadi kalau tadinya penginjilan itu dilakukan para rasul, setelah gereja berkembang, para rasul itu memfasilitasi bagi umat supaya melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi begitu ya. Jadi kalau tadinya memang untuk para rasul, tapi setelah gereja terbentuk menjadi besar, dan umat-umat harus melayani, maka para rohaniwan ini yang menjadi fasilitator supaya umat ini dapat melakukan karyanya. Begitu ya. Saya kira itu yang dapat saya berikan untuk kali ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti
mulai ke ayat 12 sampai dan seterusnya. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.